warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mempelajari agamanya, yang hanya dengan kembali kepada agama kita yaitu Islam, kita akan mendapatkan ketenangan hidup dunia terlebih akhirat. Segala solusi masalah itu sebenarnya sudah ada jalan keluarnya di dalam syariat kita yang mulia Islam. Namun terkadang hati ini, jiwa ini lalai untuk mempelajarinya, mendalaminya, sehingga kita tidak mendapatkan jalan dari permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita alami, ujian hidup yang kita alami. Padahal semua masalah itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, dan semuanya Allah jadikan jalan keluar bagi yang dikehendakinya. Maka barakallahu fikum, kembalinya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, itu adalah betul-betul pilihan yang sangat tepat di masa-masa seperti sekarang, tatkala berbagai ujian itu begitu melanda kita, ekonomi, kesehatan, dan yang lainnya seperti itu. Maka tatkala kita kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, maka di situ kita akan mendapatkan jalan keluar yang begitu terang dan jelas. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masih setiap malam Kamis mempelajari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yaitu yang dikarang oleh atau ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab sabar. Kemarin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat yang menunjukkan syariat tentang sabar, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menguji setiap hambanya dari berbagai macam ujian, kelaparan, ketakutan, kekurangan makanan, dan yang lainnya, bahkan sampai kematian. Makanya diperlukan sifat sabar. Dan kemarin sudah juga disampaikan bahwasanya pahala sabar itu tidak seperti pahala-pahala yang lain. Pahalanya sangat besar karena memang bersabar itu sangat sulit. Perlu betul-betul penataan terhadap jiwa, penempaan terhadap jiwa agar mau betul-betul bersabar. Kemarin juga sudah disampaikan bahwasanya salah satu jalan keluar Allah memberikan pertolongan kepada kita adalah dengan sholat dan dengan sabar, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari berikutnya setelah beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa ayat. Sekarang beliau akan membawa atau membawakan hadis yang berkaitan dengan masalah apa? Kesabaran. Jadi itu urutan daripada kekuatan dalil. Yang pertama, dalil yang paling kuat adalah Al-Quran secara keabsahannya, maksudnya. Jadi urutan dalil, karena dalam agama kita itu gak boleh sembarangan berbicara. Kalau mau berbicara tentang agama itu harus betul-betul mempunyai sumber. Karena agama ini bukan buatan siapapun, tapi agama ini betul-betul adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat, bahkan Rasul pun tidak. Nabi SAW itu sama sekali nggak pernah membuat syariat, nggak pernah.
In huwa illa wahyun yuha. Syariat itu dari Allah SWT. Kalau Kanjeng Nabi SAW itu cuma wahyun diwahyukan kepada beliau. Jadi beliau cuma apa? Penyampai. Pembikin syariat adalah langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maha alim, zat yang sangat mengetahui tentang hambanya. Makanya aturannya pasti benar. Makanya aturannya pasti untuk kemaslahatan seluruh apa? Hambanya. Adapun Kanjeng Nabi SAW hanya menyampaikan. Wa innama alaikal balagh. Sungguh hanya kepada engkau wahai Muhammad, kewajiban engkau hanya al-balagh, itu menyampaikan. Seperti itu. Enggak ada itu Rasulullah SAW enggak untuk apa berani membuat syariat, enggak ada. Nah, Kanjeng Nabi aja enggak berani, bahkan enggak dibolehkan, apalagi di bawah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tatkala berbicara tentang syariat Islam itu harus nanti ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dulu. Karena Al-Quran itu secara keabsahannya itu sudah nggak mungkin akan diperak-atik. Karena itu sudah pasti benar, dan periwayatannya sampainya kepada kita, penukilannya kepada kita itu dengan mutawatir. Seperti itu. Yang kedua nanti setelah Al-Quran adalah sumber daripada syariat Islam adalah apa? Hadis. Jadi kalau hadis itu nanti bermacam-macam memang. Makanya tadi kalau kita berdalil itu usahakan dari apa? Al-Quran dulu. Tidak didapati di Al-Quran baru kita apa? Mencari ke hadis. Karena hadis itu penyampaiannya kepada kita itu nanti ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang matruk, macam-macam seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ini, hadis kan ucapannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sampai kepada kita itu ada urutannya loh, luar biasa itu. Kanjeng Nabi mengajarkan ke Abu Hurairah, Abu Hurairah mengajarkan kepada tabiin, tabiin mengajarkan kepada tabiut tabiin, kepada muridnya sampai ke kita, seperti itu. Jadi nggak mungkin namanya apa? Hadis Nabi itu bisa dipalsukan. Karena akan ketahuan apa? Jalur periwayatan tadi. Makanya nanti ada tadi hadis yang dhaif, hadis yang maudhu itu. Maksudnya ternyata ini bukan ucapannya Nabi, tapi ternyata ini adalah ucapannya misalnya Sayyidina Umar, seperti itu loh. Kan nggak boleh kita mengatakan itu apa? Ucapannya Nabi SAW. Walaupun isinya baik. Itu keistimewaan apa? Syariat Islam. Itu sumbernya betul-betul terjaga. Jadi itu nggak ada di semua syariat lain, itu nggak ada. Hanya ada di syariat Islam. Betul-betul otentik, betul-betul terjaga. Makanya setelah Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat-ayat yang membicarakan tentang sabar, berikutnya beliau akan membawakan apa? Hadis-hadis yang berbicara tentang apa? Sabar. Kita baca hadis yang pertama dalam bab sabar ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Berkata penulis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wa an Abi Malik al-Haris Ibn al-Asim al-Ash'ari, dari Abi Malik al-Haris Ibn Asim al-Ash'ari, dari Abu Malik Haris Ibn Asim al-Ash'ari. Bismillah. Qala, beliau berkata, ini sahabat Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari itu, atau lebih dipanggil Abu Malik Al-Ash'ari itu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, seperti itu. Ada urutannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah
tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah dan juga alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan seseorang. Wasabru diyaun, dan kesabaran itu adalah dia, cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Al-Qur'an itu bisa nanti pada hari kiamat akan membela engkau. Au alaik, atau dia malah akan menuntutmu. Kullun nasi yakhdu, setiap orang berpagi-pagi akan melakukan aktivitas, akan beramal. Fabai'un nafsahu, maka dia akan menjual dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan amal solehnya, dengan perbuatan yang baik. Famu'tikuha, maka dia membebaskan jiwanya dari azab Allah, kemurkaan Allah, karena dia berbuat baik. Au mubikuha, ada lagi yang dia bersegera di pagi hari tapi beramal buruk sehingga dia membinasakan dirinya. Rawahu Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah. Semoga Allah meridai keduanya, merahmati keduanya. Nah, hadis yang pertama dalam masalah sabar ini, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu udah separuh dari keimanan. Masya Allah, tinggi banget. Kesucian itu adalah apa? Separuh daripada keimanan. Separuh keimanan dulu, Masya Allah, tinggi sekali kan? Apa yang dimaksud kesucian di sini? Kesucian itu ada dua, kesucian hissi dan kesucian maknawi. Suci secara raganya dan suci secara jiwanya. Suci secara apa? Raga, dan suci secara jiwa, hissi dan maknawi. Suci secara raga itu suci dari apa? Suci dari najis. Badannya suci, nggak ada najis yang melekat pada dirinya. Pakaiannya suci, nggak ada najis, benda najis yang melekat pada dirinya. Rumahnya suci, tempatnya suci, makanannya suci. Itu kesucian secara apa? Secara apa? Secara raga, secara hissi yang bisa diindra. Yang kedua adalah suci secara maknawi, secara jiwa. Maksudnya apa? Suci dari kesyirikan, suci dari kemaksiatan. Walaupun nggak bisa orang suci dari maksiat, itu nggak ada, kecuali siapa? Rasulullah SAW. Minimal suci dari apa? Kesyirikan, dari kekufuran. Nah, seperti itu. Suci dari menyekutukan jiwanya, suci dari menyekutukan Allah terhadap yang lain, menduakan Allah. Nah, ini kan coba syahadat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya apa? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali. Kan isinya syahadat itu ada dua rukun, ada dua hal pokok. Yang pertama adalah menafikan seluruh apa? Seluruh sesembahan, iya kan? Yang kedua adalah menetapkan, iya kan? Nah, tuhur itu tadi secara maknawi itu apa? Mencucikan diri dari apa? Kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Menyekutukan Allah. Berarti kan sudah apa? Setengah keimanan kan? Setengah lagi apa? Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul Tuhan yang benar. Dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Dia.
Ya kan seperti itu. At-tuhur, kesucian, itu kan disebutkan di sini at-tuhuru syatrul iman. Yang namanya bersuci itu separuh dari keimanan, iya kan? Separuh itu gede banget tuh. Kenapa dia dinilai separuh? Karena tuhur itu kan ada dua makna. Suci itu kan ada dua makna. Suci secara raganya dari najis, ya kan? Dari kotoran-kotoran seperti itu kan? Dan suci secara jiwanya. Jiwanya suci. Suci dari apa? Menyekutukan Allah. Berarti meniadakan apa? Sesembahan selain Allah. Ini kan setengah keimanan kan? Setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi apa? La ilaha illallah tadi setengahnya apa? Menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah. Iya kan? Berarti suci itu separuh dari keimanan. Kenapa? Karena suci jiwa berarti apa? Membersihkan jiwanya dia dari sesembahan selain Allah. Iya kan? Berarti separuh kan? Separuh lagi apa? Menetapkan sesembahan hanya Allah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Iya kan? Makanya itu at-tuhur syatrul iman. Yang namanya suci, kesucian itu separuh dari iman. Maksud kesucian di sini berarti kesucian apa? Jiwa. Dari apa? Kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mensucikan hatinya dari sesembahan selain Allah. Berarti ini kan separuh keimanan, separuh la ilaha illallah kan? Separuhnya lagi apa? Menetapkan Allah itu Subhanahu wa taala apa? Zat yang berhak untuk diibadahi. Jadi separuhnya lagi mengisi peribadatan untuk hanya kepada Allah semata. Nah itu kenapa disebut at-tuhuru syatrul iman. Suci itu, kesucian itu bukan sebagian, separuh dari keimanan. Bukan maknanya klambine bersih itu adalah apa? Separuh dari keimanan. Bukan makna itu. Itu makna suci secara zahir, secara yang nampak, bukan itu. Karena kalau ibadah kan banyak banget, gak cuma suci ini kan. Tapi maksud suci di sini adalah suci jiwanya. Dari apa? Dari sesembahan selain Allah. Dia mensucikan jiwanya, jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Jangan sampai ada selain Allah yang dia tetapkan sebagai Tuhan. Ini kan sudah meniadakan semua sesembahan selain Allah. Berarti ini sudah separuh dari la ilaha illallah. La ilaha kan tidak ada Tuhan yang benar, gitu kan? Berarti dia sudah menyingkirkannya. Tinggal separuhnya lagi apa? Ilallah, kecuali Allah. Jadi separuh keimanan adalah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah SWT, dan dia betul-betul membuktikannya dengan betul-betul beribadah. Bisa dipahami sampai sini? Itu makna at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu separuh dari keimanan. Jadi bukan artinya kesucian di situ klambine bersih berarti imannya wis 50%. Bukan itu. Seperti itu. Walaupun makna tuhur bisa juga bermakna itu, karena makna suci itu ada dua, suci secara fisik dan suci secara rohani atau secara jiwa. 6. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi ada kalimat-kalimat yang ringan tapi dia itu akan memiliki bobot yang besar di timbangan. Salah satunya apa? Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala pujian hanya milik Allah. Nah ini subhanallah. Ini hal dalam banget ini. Kalau jenengan bisa betul-betul paham dan merasapinya, sudah selesai hidup Anda. Hidup jenengan itu sudah selesai. Dalam artian pasti jenengan bahagia terus. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Berarti dia memuji Allah, ya kan? Pujian ini tatkala seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillah yang betul-betul karena paham dan betul-betul mengimani dan betul-betul memang dari hati yang paling dalam, itu luar biasa nilainya. Kenapa? Karena
dia sudah bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal, dalam setiap keadaan. Iya kan? Kehidupan itu kan cuma ada dua. Kalau nggak panas dingin, kalau nggak sakit sehat, kalau nggak miskin kaya, ya kan? Kalau nggak laki-laki perempuan. Kehidupan kan cuma dua itu. Kalau nggak nikmat ya lagi diuji, ya kan itu. Kalau seorang hamba bisa senantiasa dalam setiap keadaan masih memuji Allah Subhanahu wa taala, coba mana ada hamba yang bisa begitu tinggi derajatnya seperti ini. Makanya ucapan alhamdulillah yang diucapkan oleh hamba pada setiap keadaan menunjukkan apa? Betapa keimanan hamba tersebut sangat tinggi, dan itu dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti dia dengan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendapatkan nikmat, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya alhamdulillahilladzi, segala puji bagi zat yang bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan nikmat-nikmatnya sempurna semua kebaikan. Berarti tatkala dia mendapatkan kebaikan, tatkala dia mendapatkan nikmat, tatkala dia bisa beramal soleh, dia enggak menyombongkan sama sekali dirinya, tapi apa? Menyandarkan semua kebaikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan anak yang dipuji adalah Allah. Dia bisa beramal soleh, enggak sombong, dia malah memuji Allah, karena Allah yang menetapkan dia untuk bisa beramal soleh. Dia ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, tidak sombong. Kenapa? Karena yang memberikan kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kecerdasan, dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Karena apa? Kecerdasan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dia menyandarkan itu semua kepada Allah. Dia memuji Allah dengan nikmat yang dia dapatkan. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Subhanallah. Atau yang namanya kehidupan, kalau nggak dapat nikmat ya dapat ujian atau musibah, ya kan? Sakit, miskin, ekonomi susah, belum nikah, Zen. Itu musibah itu, Zen. Misal itu ya. Itu musibah. Tapi seorang hamba kalau di dalam musibah itu dia masih bisa bersyukur, coba. Mana ada hamba yang bisa seperti ini kecuali hamba yang betul-betul luar biasa keimanannya. Itu diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mendapatkan musibah, apa yang diucapkan beliau? Alhamdulillahi ala kulli halin. Tetap yang dipuji Allah, segala puji milik Allah dalam setiap keadaan. Dia nggak mau menyalahkan siapapun. Dia nggak mau menyalahkan dirinya. Dia nggak mau menyalahkan orang lain. Dia tidak mau menyalahkan apalagi Allah. Tapi dia masih memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Kenapa dia bisa sampai memuji seperti itu? Karena dia melihat musibah tadi dengan kacamata iman, sehingga dia mendapatkan hikmah di balik musibah tadi. Contoh, tatkala dia sakit, ada hikmah di balik sakitnya dia, yaitu apa? Dihapuskan dosanya, diangkatkan derajatnya. Coba, sedang dihapus dosanya dan sedang diangkat derajatnya, bagaimana dia nggak memuji kepada zat yang menghapus dosanya? Siapa dia? Allah. Kepada zat yang mengangkat derajatnya, siapa dia? Allah. Kapan dia bisa memuji? Tatkala mendapatkan rasa sakit, tatkala dia punya ilmu. Rasulullah orang yang paling paham dengan hal ini. Makanya tidak ada yang namanya kesedihan bagi Rasulullah SAW. Enggak ada. Sakit ya, alhamdulillahi ala kulli halin. Luka dalam perang, alhamdulillahi ala kulli halin. Sahabatnya ada yang mati syahid, alhamdulillahi ala kulli halin. Ini jelas seperti itu, karena itu milik Allah. Tapi tetap apa? Tidak mengumpat siapapun. Subhanallah. Dia ditakdirkan oleh Allah dengan musibah, yaitu dijadikan orang miskin. Masih memuji, gak menyalahkan siapapun. Gak menyalahkan istrinya, gak menyalahkan tetangganya, gak menyalahkan saudaranya, gak menyalahkan orang tuanya, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi dia memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Kenapa? Karena dia tahu kebanyakan penduduk neraka itu siapa? Wanita dan orang-orang
kaya. Dan kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang fuqara. Sehingga tatkala dia ditakdirkan di dunia menjadi orang miskin, dia berharap, ya Allah, alhamdulillah, semoga ini tanda bagi saya, mungkin saya adalah sebagai ahli surga, karena kebanyakannya orang miskin. Atau apa? Alhamdulillah ala kulli hal, semoga hisabnya tidak terlalu berat dengan harta yang melimpah ruah. Seperti itu. Belum punya istri, fokus ini aja. Karena sini aja yang belum ya. Misal seperti itu, nggak usah marah kepada ustadznya. Ustadz, apa orang pengertian jenengan tuh? Masa anak sudah ngajar, udah punya penghasilan, udah belajar, nggak dicariin loh, nggak usah menyalahkan siapapun. Alhamdulillah ala kulli halin, dengannya antum bisa belajar. Esok mulang awan ngaso siang, esok mulang geduk awan ngaso sedela, wengi bisa sinau wengi bisa sinau maning, seperti itu. Coba antum di bojo sih. Esok bojone njaluk dolan, awan bojone njaluk debateri belanja, siang bojone njaluk jalan-jalan, sore njaluk bojone motoran, wengi njaluke kelonan. Ora pleng-plengan, iya kan? Seperti itu, subhanallah. Itu manusia. Makanya kalau bisa mengucapkan alhamdulillah dalam setiap hal, sudah selesai. Makanya kata Rasulullah SAW, alhamdulillah itu apa? Tamla'ul mizan, mengisi timbangan dengan berat sekali. Subhanallah. Itu. Coba orang yang setiap keadaannya masih memuji, coba. Ya, terus susahnya di mana hidupnya dia, coba? Dikepenak kena duwe rezeki, alhamdulillah alladzi bi nikmati tatimus lihat, tidak sombong, tidak apa. Ya titipane Gusti Allah. Diuji lagi enggak ada duit, lagi kurang ini dan itu. Alhamdulillah ya ala kulli hal, ora apa-apa. Si ana sing ora mangan, si ana sing ora teyeng turu nang kasur, si ana sing turune nang gerdus nang isor jembatan. Ya itu. Coba kalau hamba sudah bisa seperti ini, coba bagaimana coba? Apa yang lebih bahagia dari seorang hamba yang seperti ini, coba? Subhanallah. Itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, balik kepada agama kita. Pelajari Al-Qur'an. Pelajari hadis, tapi betul-betul ikhlas, bukan untuk apapun dari tujuan duniawi. Niatkan ikhlas dalam kita belajar, niatkan ikhlas dalam kita membaca Al-Quran, niatkan ikhlas dalam kita membaca hadis, niatkan ikhlas kalau kita mondok, bukan untuk mendapat gelar ini, bukan untuk dipanggil ustadz, bukan nanti saya dihormati dan yang lain. Naudzubillah, itu akan menyakitkan kita sendiri. 16 tahun aku ngaji balik-balik kok masih diceluk akhi, orang sopan banget. Itu karena niat kita sama. Ya mau dipanggil akhi kayak, mau dipanggil apa kayak, mau dipanggil ustadz kayak, nggak peduli. Karena kita belajar bukan untuk tujuan itu. Tapi kalau tujuannya untuk seperti itu, asli balik larangan TikTok. Balik diceluk akhi, orang naik jabatan itu priwe seperti itu. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Balik langsung sing gelem ngaji, ora pengertian banget. Yang murid Ustaz Tarwin Badri, murid Ustaz Syafiq bahasa lama kok orang ngerti babar bahasa priwe sih. Seperti itu. Naudzubillah. Kenapa? Hatinya tidak dikaitkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan kalimat subhanallah yaitu dia subhanallah artinya itu maha suci Allah. Artinya hamba tersebut betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap aib, dari setiap kekurangan. Jadi dia betul-betul meniadakan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah itu tidur. Tidak mungkin Allah itu zalim. Tidak mungkin Allah itu seperti makhluknya. Tidak mungkin Allah punya aib, itu tidak mungkin. Subhanallah. Tanzihullah
Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan subhanallah itu adalah tanzihullah azza wa jalla amma la yaliqu bihi minal uyub wa mumatsalati al-makhluqat. Yaitu mencucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas untuk dia berupa aib. Berupa penyerupaan dengan makhluknya. Enggak boleh kita itu sedikit pun mengatakan Allah itu punya kekurangan. Misalnya tadi ngantuk, membutuhkan anak, naudzubillah, beranak, punya istri, naudzubillah. Enggak mungkin. Atau menyerupakan dengan makhluk, enggak boleh kita menyerupakan dengan makhluk sedikit pun. Allah tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Misalnya Allah SWT menetapkan punya wajah, maka jangan pernah kita berpikir wajahnya Allah seperti wajahnya manusia. Enggak boleh. Wajah maklum sudah diketahui, tapi hakikatnya seperti apa? Sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sucikan Allah dari semua aib. Enggak boleh kita seperti orang Yahudi yang mengatakan yadullah mahlulah. Ya, yadullah mahlulah. Tangan Allah terbelenggu. Naudzubillah. Seperti itu. Enggak boleh. Nah, dan juga jangan pernah kita punya pikiran bahwasanya Allah itu mirip atau ada permiripan dengan makhluknya. Enggak akan. Seperti itu. Misalnya Allah mensifati dirinya punya wajah, Allah SWT mensifati dirinya punya tangan, seperti itu. Jangan pernah membayangkan bagaimana wajah Allah. Jangan pernah membayangkan sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Karena tidak akan pernah mampu otak itu. Hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disucikan Allah dari hal-hal tersebut. Itu. Wa subhanallahi walhamdulillah. Itu memenuhi antara langit dengan bumi. Kenapa? Karena tadi mensucikan Allah berarti kan mensucikan Allah dari segala aib, dari tandingan-tandingan, dari kekurangan, dari permisalan dan yang lainnya kan. Dan memuji Allah berarti menetapkan Allah punya pujian. Ya, ini hakikatnya sama, yaitu hakikat La ilaha illallah. Seperti itu. Nah, makanya beliau Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya hal ini yaitu mencucikan Allah Subhanahu wa taala dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala itu tanda daripada kesempurnaan iman seorang hamba. Nah, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya, nur. Nah, dalam hadis beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha," siapa saja yang menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka dia nanti di hari kiamat akan memiliki cahaya, akan memiliki bukti, akan selamat pada hari kiamat. Nah, wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Maka siapa saja yang tidak menjaga salat, maka nanti di akhirat tidak akan pernah memiliki cahaya, tidak akan pernah memiliki bukti tentang keimanan dan tidak akan pernah selamat. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay ibn khalaf. Nanti dia akan dikumpulkan dengan gembongnya orang-orang paling bermaksiat, paling kufur kepada Allah SWT. Yaitu siapa? Fir'aun. Yaitu siapa? Hamam. Yaitu siapa? Qarun. Yaitu siapa? Ubay bin Khalaf. Gembongnya munafik. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan memiliki cahaya. Maka para ulama mengatakan semakin banyak dia
sholatnya, semakin bagus sholatnya, semakin khusyuk sholatnya, maka cahayanya semakin besar. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, sholatlah, karena itu betul-betul cahaya hati kita. Syekh Utsaimin sampai mengatakan, "Fas-sholatu nurun lil abdi fi qalbi wa fi wajhi wa fi qabri wa fi hasyri." Bahkan sholat itu adalah bukan cuma cahaya hari kiamat, bukan. Tapi kata Syekh Muhammad Ibn Sulaiman, sholat itu adalah cahaya bagi seorang hamba dalam hatinya. Jadi hatinya itu terang, gak sumpek. Kita sering gabut gitu kan, kalau anak sekarang sering apa namanya itu, selain istilah gabut, galau, bete, dan yang lainnya kan. Kenapa? Karena hatinya gelap. Coba sholat. Insya Allah hatinya akan memiliki apa? Cahaya. Sudah sholat belum juga terang, perbaiki sholatnya. Apa? Mungkin niatnya belum ikhlas, mungkin sholatnya belum benar, mungkin sholatnya belum khusyuk, mungkin sholatnya belum banyak. Pokoknya dijaga sholat itu, baik kuantitasnya, jumlahnya, ataupun kualitasnya. Itu. Semakin hamba itu kualitas sholatnya semakin bagus, kuantitas jumlah sholatnya semakin banyak. Ya memang sholat yang fardu 5, tapi kan yang sunnah banyak banget. Mau seberapa pun ada itu. Ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat surat sunnah subuh, ada sholat antara adzan dan iqamat, ada sholat syuru, ada sholat duha, ada sholat qabliyah, ada sholat ba'diyah, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat setelah wudu, bahkan ada sholat mutlak 2 rakaat, terserah mau berapapun rakaat. Subhanallah. Itu semakin hamba itu memperbanyak sholatnya dan membagusi kualitas sholatnya, maka semakin cahayanya itu semakin terang, sehingga hatinya semakin terang, sehingga menjadi lapang. Itu sholat itu adalah cahaya hati, sholat itu adalah cahaya di wajah. Makanya orang yang rajin sholat itu wajahnya itu ceria, wajahnya itu bersinar, wajahnya itu bercahaya, nampak seperti itu. Seglowing apapun kalau tidak sholat itu auranya beda. Apalagi nggak glowing, nggak pernah sholat, waduh, parah wis. Seperti itu. Apalagi kalau apa, sholat dan juga glowing, masya Allah, itu nikmat dunia akhirat itu. Seperti itu. Begitu juga sholat tadi, cahaya di dalam kubur, cahaya di dalam yaumul hasyar, hari kiamat. Subhanallah. Nah, wassalatu nurun. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Sedekah itu adalah mencurahkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah, baik untuk menafkahi keluarga, atau untuk apa, pendidikan, atau untuk fasilitas-fasilitas umum, atau untuk apa, menyokong dakwah dan yang lainnya. Kenapa dikatakan bahwasanya sedekah itu sebagai bukti keimanan? Tadi sedekah itu apa? Mencurahkan sebagian harta untuk apa? Di jalan Allah, baik itu bangun masjid, mendukung dakwah, nafkah kepada keluarga dan yang lainnya, ya kan? Intinya fisabilillah. Kenapa itu sebagai bukti keimanan hamba? Karena yang namanya harta itu sangat dicintai oleh siapa? Hati. Iya kan? Hati itu sangat cinta dengan harta. Bahkan dia bakhil sekali dengan harta. Iya tidak? Kalau dia sampai mengeluarkan harta tersebut, pasti dia untuk sesuatu yang dicintai oleh hati itu juga. Iya tidak? Kenapa orang bisa beli raket yang harganya sampai 3 juta?
Karena dia sangat cinta dengan badminton tadi. Iya kan? Orang yang tidak suka badminton itu akan tertawa itu. Ya Allah ya Rabbi, gue tuku badminton, gue tuku raket badminton 3 juta. Senare subhanallah 150. Anggo nyong tuku yakin tetuna raket 3. Bahkan 6 mungkin sing 20.000-an. Iya kan? Ngor senare tok bisa sampai 150. Subhanallah gitu. Karena dia cinta dengan itu, maka dia berani berkorban. Sama, kenapa sedekah itu disebut sebagai bukti? Karena dia mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Berarti itu menunjukkan apa? Allah jauh lebih dicintai daripada apa? Hartanya. Itu. Makanya bukti keimanan dia adalah mau bersedekah. Makanya coba lihat. Kita bisa mengukur tingkat keimanan kita dengan cara apa? Coba lihat sedekah kita. Semakin kita semangat bersedekah, maka menunjukkan apa? Keimanan kita apa? Semakin tinggi. Selama itu digunakan untuk fisabilillah. Apalagi kalau sedekah itu untuk apa? Dakwah, membangun pondok, operasional masjid dan yang lainnya. Subhanallah, luar biasa. Karena itu mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Sedekah itu sebagai bukti keimanan. Kenapa? Karena sedekah itu adalah mengeluarkan harta. Harta itu sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa. Dia bisa mengeluarkan untuk di jalan Allah. Berarti Allah ahabbu ilaihi minal mal. Berarti Allah jauh lebih dicintai oleh dia daripada harta. Maka sebagai bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau wasobru diaun, dan sabar itu adalah cahaya. Nah ini yang jadi syahid, menjadi bukti. Tadi sholat cahaya, sabar cahaya, iya kan? As-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Wasobru diaun, sabar juga cahaya. Sebenarnya ada beda antara istilah nur dan dia dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sama, cahaya. Bedanya adalah apa? Nur itu cahaya tanpa kalor, cahaya tanpa panas, tanpa haroroh. Cahaya yang tidak ada panasnya. Contohnya cahaya apa? Bulan. Bulan kan ada cahayanya kan? Panas enggak? Enggak ada. Kalau dia itu cahaya tapi disertai dengan panas. Contohnya cahaya apa? Matahari, itu kan? Seperti itu. Makanya makna sober itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman itu dalam surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan syamsa. Syamsa itu apa? Matahari, diya'an, mempunyai apa? Cahaya. Wal qamara nuron, dan rembulan itu memiliki nur, memiliki cahaya, sama-sama cahaya. Bedanya apa? Dia cahaya itu cahaya matahari, ada kalornya, ada panasnya. Nur itu cahaya rembulan. Apa bedanya cahaya rembulan dengan cahaya matahari? Cahaya bulan tidak panas. Salat itu nur atau dia? Nur tadi kan cahaya. Dia sabar itu cahaya, betul. Cahaya memberi petunjuk sama, tapi dia ada apa? Panasnya. Kenapa? Karena sabar itu berat. Salat itu memang gak berat. Iya kan? Coba. Orang butuh sabar itu, subhanallah. Diuji orang ada duit, diuji orang sukses, diuji orang paham. Sinau nahwu ora paham, sabar. Abot ya kan? Ustaz izin tak? Aku ora melu bahasa Arab misalnya. Apa Ustaz itu? Sabar. Makanya sabar itu memang apa? Tapi abot kan? Sabar. Makanya jenenge sabar itu dikatakan sebagai dia adalah sabar, dia petunjuk. Dengan sabar dengan itu nanti dapat cahaya, bisa paham bahasa Arab, akhirnya bisa memahami Al-Quran dan hadis. Tapi apa tuh Ustaz? Ya jenenge bae sabar itu dia, cahaya yang ada panasnya, makanya abot.
Seperti itu. Menuntut ilmu itu berat, butuh kesabaran. Tapi sabar itu adalah apa? Cahaya. Pasti dia menjadikan orang punya jalan keluar. Coba dia sabar, akhirnya bisa. Yang nggak sabar coba keluar. Akhirnya apa? Nggak paham pak. Tapi berat. Ya memang karena namanya sabar itulah cahaya yang ada apa? Panasnya. Abot memang. Beda kalau sholat kan adem. Wayang sholat adem. Sabar coba. Tanggal berapa ya? 24 ya. Tanggal 24 burung gajian kreditannya akeh gajiannya si suwe gajian wingi wis entong nek Pak Pras itu kan orang mikir gajian ya Pak sangalas kamar gitu. Nah seperti itu kan berat gitu kan, tapi kan kalau sabar ya nanti akan ada jalan keluar seperti itu. Jadi sabar itu memang sabar itu berat, makanya diistilahkan oleh Rasulullah SAW was-sabru diaun. Sabar itu adalah cahaya untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar, tapi memang panas. Seperti itu. Ya memang pokoknya harus sabar ya panas ya abot seperti itu. Ya sabar priwe obate. Ya sabar di atas kesabaran tadi. Seperti itu. Sabar maning. Orang tanya Ustaz, sabar. Ya terus beliau Ustaz, sabar. Seperti itu sudah sabar sudah. Ya sabar itu. Kalau kita enggak tahan ya nanti kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Nah, was-sabru diaun. Nah itu, makanya di sini kan itu, Masya Allah. Bab sabar, berarti sabar itu adalah cahaya. Walaupun sabar itu betul-betul apa? Berat. Ya karena diuji sabar berat seperti itu. Nah, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Dan Al-Qur'an itu bisa menjadi pembelamu kelak di hari kiamat dan bisa juga menjadi yang menuntutmu di hari kiamat. Kapan menjadi pembela kita? Kalau kita betul-betul mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya, mengamalkan isinya, itu Al-Quran nanti di hari kiamat itu akan datang menjadi syafaat bagi kita, membela kita. Seperti itu, menjadi pembela kita. Tapi sebaliknya Al-Quran juga bisa menjadi penuntut bagi kita, menuntut kita nanti. Kapan? Kalau Al-Quran tidak dibaca, kalau Al-Quran tidak dipelajari, kalau Al-Quran tidak ditadaburi, kalau Al-Quran tidak diamalkan, kalau Al-Quran tidak didakwahkan. Nah, kita di mana coba? Ini Rasulullah yang bilang loh. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi apa? Pembelamu, bisa juga menjadi penuntutmu. Coba. Ini ngeri banget loh. Al-Quran yang menuntut, coba bayangin. Semoga kita semua menjadi hamba yang dibela oleh Al-Quran. Allahumma amin. Kalau belum bisa mentadaburnya, minimal belajar apa? Membacanya. Jangan dibiarkan Al-Quran itu ramatan di lemari kita. Naudzubillah. Wih berat loh. Pasti itu. Ini karena sabda Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Nah, kullun nas yafdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubikuha. Setiap orang itu pasti akan beramal. Sebagian dia beramal baik sehingga dia membebaskan dirinya dari apa? Azab dan api nerakanya Allah. Itu orang-orang muslim. Coba orang muslim sih. Pagi-pagi yafdu itu beramal bersegera. Di waktu pagi, hudwatan. Orang muslim bangun tidur, apa yang dilakukan? Bersuci, ke kamar mandi, kemudian apa? Wudu, ya kan? Kemudian apa? Salat, kemudian zikir, kemudian kerja, ya kan? Subhanallah, kebaikan. Orang kafir diisi dengan kemaksiatan, tidak memuji Allah, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang muslim adalah dia yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa?
mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Membebaskan dirinya dari apa? Siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung dengan Allah takdirkan sebagai orang muslim. Masalahnya, sudahkah kita menjual diri kita dengan ketaatan kepada Allah atau belum? Esok-esok sembahyang atau malah ngeleker. Itu. Kalau masih ngeleker berarti kita mubikuha, kita membinasakan apa? Jiwa kita. Jangan sampai itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua betul-betul orang yang menjual diri kita untuk membebaskan diri kita dari apa? Siksaan dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah diri kita dicemplungkan oleh diri kita sendiri kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nah, jadi itu barakallahu fikum hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, bahwasanya yang namanya kesucian itu setengah daripada keimanan. Kesucian diri dari menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Nah, alhamdulillah itu menyempurnakan mengisi timbangan, karena ini adalah tanda kesempurnaan akan imannya seorang hamba. Dia bisa selalu memuji Allah dalam setiap keadaan, baik dikasih nikmat ataupun sedang diuji dengan musibah. Dan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Karena subhanallah itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, aib, permisalan terhadap makhluk dan yang lainnya. Dan alhamdulillah adalah penetapan bahwasanya semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya bagi hati kita, cahaya alam kubur kita, cahaya di wajah kita, cahaya di hari kiamat kita, di mana kita sangat memerlukan cahaya tersebut. Jadi dengan salat tadi, hati kita di dunia menjadi lapang dan bersinar. Di akhirat kita mendapatkan cahaya untuk menerangi dari kegelapan akhirat. Nah, wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti keimanan seorang hamba, karena dia mau menginfakkan, mensedekahkan yang paling dicintai daripada jiwanya, yaitu harta di jalan Allah, seperti itu. Dan sabar itu adalah cahaya, maksudnya cahaya yang ada panasnya, karena memang sabar itu berat, seperti itu. Dan Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita kalau kita mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya, mentadaburinya dan mendakwakannya. Tapi bisa juga nanti Al-Quran menuntut kita di hari kiamat, naudzubillah, kalau dibiarkan begitu saja. Nah, dan setiap manusia itu tiap hari ada yang membebaskan dirinya dari azab dan api nerakanya Allah dengan cara mentaati Allah. Ada juga yang mencelakakan dirinya, yaitu dengan memaksiati atau mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, silakan. Bagaimana kalau orang yang tidak membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran itu masih jadi begitu? Tadi kan Al-Quran hujjatun laka alaik. Kemudian kalau yang mempelajarikan tapi kalau orang yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran itu akan dituntut. Kalau dia berpaling, nggak ada usaha sama sekali, dituntut. Tapi kalau dia nggak bisa, kemudian mempelajarinya. Mempelajari misalnya belajar Iqra. Atau mempelajarinya ikut kajian-kajian tafsir. Kajian Riyadhus Shalihin juga ada Al-Qur'annya loh ini. Setiap bab kan diawali dengan ayat, iya kan? Itu ya sudah termasuk nggak berpaling. Berpaling itu betul-betul membiarkan Al-Quran begitu saja. Tidak dibaca, tidak dipelajari, seperti itu, tidak dikaji, seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang betul-betul jujur dalam setiap amalan kita karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang menjaga sholat sehingga kita punya cahaya di dunia dan di akhirat, yang senang bersedekah sehingga betul-betul ada bukti bahwasanya kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau betul-betul mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an sehingga kelak Al-Qur'an menjadi pembela
kita. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.